Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Lanjut, kali ini kita akan sharing bareng ya di seri belajar bersama CISP Channel. Kita akan sharing soal pretest PPG pedagogik ini untuk semua guru, dan soal-soal ini sering sekali muncul di setiap pretest ya. Teman-teman jangan lupa semuanya untuk like dulu video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload info maupun materi-materi seputar pretest PPG Daljab 2022. Teman-teman juga bisa update info di IG aku cispi_47, cispi_47. Satu lagi buat teman-teman semuanya yang mau belajar bersama di Telegram, silakan bisa join saja, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, langsung aja ya, kita ke soal nomor 1. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah peluang usaha produk dan jasa secara bertanggung jawab dari tujuan pembelajaran di atas yang menjadi komponen condition adalah, nah kalau teman-teman udah baca kisi-kisinya di situ untuk pedagogik ada indikator esensial tentang tujuan pembelajaran ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut nantinya bisa ditanyakan untuk jadi kan tujuan pembelajaran itu ada ABCD ya. Audience, behavior, condition, maupun degree. Nah, nanti bisa ditanyakan yang termasuk audience mana, yang termasuk behavior, condition, maupun degree yang mana, ataupun nantinya akan muncul KD atau muncul sebuah ilustrasi dan teman-teman nanti bisa memilih tujuan pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut gitu. Nah, dari sini kita akan menentukan conditionnya, kondisi. Pernah dijelaskan ya tentang ABCD ini. Nah, conditionnya adalah yang mana teman-teman? Iya, tepat sekali ya. Diskusi dan juga menggali informasi. Ini mudah ya, jawabannya adalah yang A. Jadi, mudahnya ya, kalau kondisi itu adalah cara yang kita lalui, cara yang peserta didiknya lalui nanti untuk mencapai behavior itu ya. Biasanya ada kata-kata melalui. Jadi lewat apa sih nanti peserta didiknya itu bisa mencapai behaviornya itu gitu. Kalau untuk A, audience, jelas ya, audiensnya itu ya peserta didiknya itu, peserta didik siswa kelas berapa itu ya. Lalu behavior itu nanti yang akan dicapai apa? Nah, biasanya behavior itu, nggak biasanya sih, tapi pastinya itu adalah KKO-nya, kata kerja operasional. Nah, di sini behaviornya adalah dapat menelaah peluang usaha produk dan jasa. Ini ya, menelaah itu. Lalu degree-nya adalah secara bertanggung jawab. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, nah teman-teman semuanya, karena kita udah tahu ya, kemarin sudah muncul jadwal itu pretestnya akan dilaksanakan mulai di tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret 2022 ini gitu. Tapi sepertinya ada pemberitahuan bahwa dengan adanya masih ada ini penyesuaian data segala macam, maka untuk pretest kemungkinan akan ada reschedule, akan mundur gitu teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita masih ada waktu untuk belajar. Silakan teman-teman yang mau mengikuti simulasi, karena tips, kalau banyak yang tanya tips untuk kita ikut pretest PPG itu gimana sih Kak? Nah, kalau pretest kan memang yang kemarin itu terakhir PG-nya di angka 55. Di angka 55 itu saja memang masih banyak sekali yang belum lulus PG. Alhasil diturunkan di angka 50 PG-nya waktu itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang di manajemen waktunya ya, kebanyakan kehabisan di waktu. Oleh sebab itu memang latihan itu sangat penting, apalagi kalau teman-teman latihannya itu bertimer ya. Bertimer itu untuk manajemen waktu. Nah, latihan bertimer, apalagi kalau latihannya itu nanti dengan aplikasi yang mirip sekali atau yang sama dengan nantinya yang akan teman-teman ujikan. Jadi selain manajemen waktu juga akan terbiasa. Nah, di sini
untuk teman-teman yang ikut CISP Bimbel akan ada aplikasi, jadi tryout-nya nanti simulasinya teman-teman akan menggunakan CAT seperti ini. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang chat dan ingin join di CISP Bimbel, makanya kami akan open untuk kelas D ya, soon teman-teman, sebentar lagi. Silahkan buat teman-teman, biasanya aku uploadnya di IG ya, di story, atau aku upload postingan di situ. Jadi bisa cek nanti di IG aku cispi_47. Next kita ke soal nomor 2. Pak Tarno, seorang guru SD di kelas rendah, akan memberi motivasi belajar dengan indikator 3.1, yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Tarno ketika membuka pembelajaran adalah, keywordnya di sini adalah motivasi dan ketika membuka pembelajaran. Berarti udah jelas sekali ini ada di ketika awal, kegiatan awal ya, kan ada kegiatan inti, ada kegiatan awal dulu, kegiatan inti, lalu nanti ada penutup. Nah, ini di awal ya. Kita lihat opsi A, itu membuat kesimpulan, udah jelas banget kalau kesimpulan tidak mungkin ada di awal. Nah, ini udah langsung bisa kita eliminasi. Lalu yang B, memberikan pesan agar peserta didik selalu berhati-hati. Nah, ini juga pesan ini kan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu ada di penutup juga, kegiatan penutup. Menampilkan contoh berita di koran tentang informasi cuaca. Nah, contoh berita ini bisa masuk di kegiatan awal ya, sebagai stimulus. Yang D, memberikan tugas. Nah, tugas juga tidak ada di kegiatan awal nih teman-teman. Jadi ini udah jelas sih, jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya kalau kita baca saja di sini dari mulai di soalnya ini ya, lalu kita analisa di opsi yang masuk ke motivasi untuk membuka pembelajaran itu hanya opsi yang C, sedangkan A, B, D itu tidak ada pada kegiatan awal. Jadi sebenarnya tanpa kita baca ilustrasi di sini pun ya kita sudah bisa menentukan jawabannya. Namun apabila nanti di opsi itu kok A, B, C, D-nya semuanya atau ada beberapa yang di situ itu menampilkan kegiatan awal, maka nanti bisa disesuaikan dengan ilustrasi yang ada di soal itu sendiri. 3, sini agak panjang ya. Tentang kalau kita lihat di sini ada PTK, lalu judul, berarti ada kasus ya, ada kasus permasalahan di kelas, dan kita nanti menentukan judul PTK yang tepat. Oke, kita baca kasusnya. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajar kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan atau autentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil belajar siswa 60% di bawah KKM. Jadi, oleh sebab itu ya, makanya Bu Deva berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah dengan topik atau judul yang sesuai adalah, silakan teman-teman bisa dibaca dulu untuk opsinya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa dalam penulisan judul PTK itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu harus ada variabel terikat, yaitu penyakit atau masalah. Ya, yang namanya kita mau mengatasi permasalahan, ya permasalahan itu harus ada dan harus jelas gitu. Harus jelas tertuliskan di situ. Yang kedua, harus ada variabel bebas atau obatnya, obat atau penyelesaiannya harus ada itu ya. Jadi kalau tadi harus ada permasalahannya, maka solusinya itu harus sekaligus ada di situ. Coba kita cek dari yang A. Pengaruh model pemecahan masalah. Berarti di sini model pemecahan masalah itu adalah variabel bebasnya atau solusinya.
ya. Di sini aktivitas dan hasil belajar siswa itu berarti di penyakitnya atau masalahnya ya, variabel terikat. Berarti ada ya. Yang B, pengembangan materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalau ini pengembangan materi ini dia merupakan materinya ya, materi penelitiannya ya. Lalu metode pembelajaran kooperatif berbasis proyek itu adalah solusinya dengan metode tersebut. Berarti belum ada permasalahannya di sini, tidak bisa kita pilih. Yang C, pengembangan model project based learning. Oke, berarti ini solusinya dengan PJBL. Untuk materi kewajiban, nah ini juga materi, tidak ada permasalahannya di situ. Ini tidak bisa dipilih juga. Yang D, penerapan model pemecahan masalah. Baik, jadi ini kita pakai pemecahan masalah, variabel bebasnya. Lalu untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Ini adalah permasalahannya. Jadi di situ ada permasalahan tentang hasil belajar dan juga aktivitasnya. Next, selain dari permasalahan dan solusi itu harus ada tercantum pada judul PTK, juga nantinya harus ada subjek penelitian itu ya. Subjek penelitian itu harus jelas. Jadi subjek itu yang mau diteliti itu siapa? Nah, karena di sini berkaitan dengan hasil belajar siswa atau peserta didik, maka berarti subjeknya adalah peserta didik itu. Peserta didik kelas berapa? Nah, di sini ada ya, siswa kelas 3. Di sini juga ya, siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. SD Pisang Kipas Medan. Berarti sama ya di situ ya, yang opsi A dan juga opsi D itu sama-sama jelas sudah ada subjek penelitian dan juga ada lokasinya sekaligus di situ di Medan gitu lokasinya. Oke, yang membedakan antara opsi A dan juga opsi D di sini kalau kita lihat ya sama-sama dengan model pemecahan masalah, yang membedakan di sini adalah permasalahannya. Pada opsi A itu permasalahannya di sini kurang jelas ya. Di sini terhadap aktivitas dan juga hasil belajar siswa. Hanya seperti itu. Sementara kalau opsi D di sini ada kata-kata meningkatkan. Nah, artinya berarti harus ada peningkatan pada aktivitas dan juga hasil belajar siswa. Berarti ini menurun gitu aktivitas dan hasil belajar siswanya. Nih ya, berarti lebih jelas untuk opsi yang D. Dan ini juga ada penerapan, jadi diterapkanlah model tersebut. Kalau yang A itu pengaruh ya, jadi lebih tepat adalah opsi yang D. Oke. Next kita ke soal nomor 4. Jika pada suatu kegiatan pembelajaran ya, adik-adik yang diberikan yaitu menjelaskan hubungan gaya gerak dorong meja, bagaimana tindakan guru di dalam kelas. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tindakan gurunya disesuaikan dengan adik tersebut. Yang A, guru melakukan tindakan mendorong meja, kemudian siswa melihat perpindahan meja tersebut. Jadi ini langsung ya, secara langsung dengan melakukan tindakan. Yang B, guru menjelaskan gaya suatu benda dan memberi contoh. Jadi diberikan contoh gaya dorong meja itu seperti apa sih contohnya gitu, dijelaskan. Yang C, guru memberikan video orang sedang mendirikan mendiring meja, mendorong meja dan siswa melihat perpindahannya. Jadi by video. Yang D, guru meminta siswa membaca materi tentang hubungan gerak dorong meja dan juga posisinya. Ini berarti lebih ke membaca ya. Nah, di sini kita kaitkan dengan teorinya Edgar Dill ya, urut-urutan itu tingkatan psikomotorik siswa, tingkatan bagaimana siswanya dapat lebih memahami suatu pembelajaran itu adalah apabila dengan dipraktikkan langsung. Nah, apabila itu memungkinkan, alangkah lebih baik apabila ada tindakan langsung di situ daripada dengan video, apalagi membaca gitu, atau hanya dengan audio atau visual saja. Jadi jawabannya adalah yang A. Next soal nomor 5.
Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawaban adalah konsep dan strategi dari apa? Apakah discovery learning, inductive learning, inquiry, ataukah cooperative learning? Oke, sudah sering sekali ya disampaikan tentang model pembelajaran, baik itu ada discovery, inquiry, lalu PBL, PJBL, ada induktif, deduktif, ada kooperatif, gitu teman-teman. Di sini keywordnya adalah menyelidiki. Jadi bagaimana nanti peserta didik menyelidiki, aktif, dan mencari jawabannya sendiri. Itu adalah konsep dan strategi dari inquiry learning. Jadi, inquiry learning itu adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, nanti menyelidiki dan juga mencari atau eksperimen sendiri, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. 6. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah, jadi kata kuncinya di sini adalah instrumen, ya, instrumen dan instrumen yang digunakan pada saat kita melakukan penilaian sikap melalui observasi, penilaian diri, dan juga penilaian antar teman. Instrumennya yang digunakan adalah apa, teman-teman? Nah, kalau yang E itu jelas tidak ya, karena soal tes itu kan untuk KI 3 gitu. Sementara kalau jurnal itu kan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan juga kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan juga perilaku. Nah, kalau jurnal itu dia lebih ke kayak kita nulis catatannya gitu. Jadi catatannya misalkan si A, si B, si C tanggal berapa itu misalkan sosialnya dia bertengkar. Nah, jadi kita tulis bertengkar dan lain sebagainya. Ini bukan ya. Nah, jadi penilaian instrumen di sini, instrumen yang dimaksud adalah semacam tabel, lalu nanti ada checklist-checklistnya. Nah, instrumen yang digunakan pada penilaian sikap, observasi penilaian diri, dan juga teman sejawat itu adalah dengan menggunakan skala penilaian ataupun rating score, teman-teman. 7. Kurikulum 2013 atau Kurtilas. Di sini proses pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan saintifik. Apa arti dari pendekatan saintifik? Oke, yang A, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Oke. Yang B, menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C, pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan juga mengomunikasikan. D, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada sikap akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran. Nah, di sini kan kata kuncinya scientific. Sementara teman-teman pasti paham scientific itu, pendekatan scientific itu dengan menggunakan 5M, yaitu dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi atau menalar, dan juga mengomunikasikan. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah yang C, sesuai dengan apa yang ditanyakan pada ilustrasi soal tersebut. Next kita ke soal nomor 8. Di sini satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan untuk belajar. Terdapat beberapa peserta didik yang mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan situasi tersebut adalah, jadi di sini kata kuncinya adalah malas belajar. Nah, jadi malas ya, malas untuk belajar, ngantuk
dan juga kurang interaktif. Jadi karena kurang interaktif, akhirnya jadi ngantuk, dan kalau udah ngantuk kan jadinya malas belajar gitu ya. Jadi solusinya harus gimana sih kita sebagai guru? Yang A, menyuruh peserta didik satu persatu membasuh muka. Membasuh muka. Nah, kita harus di sini paham inti dari permasalahannya itu apakah di peserta didiknya, apakah di kita. Nah, kalau peserta didik yang diminta untuk membasuh muka, artinya masalahnya ada di peserta didiknya yang memang ngantuk. Sementara di sini kan kurang interaktif, berarti titiknya sebenarnya adalah di kitanya sebagai guru. Jadi, bukan yang A. Merancang pembelajaran dengan metode berbasis masalah, oke. Menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif, oke. Melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab peserta didik malas. Penyebab. Sebenarnya di sini penyebabnya udah ada. Ini ya kurang interaktif itu. Yang E, menerapkan salah satu metode pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kooperatif itu bekerja sama, lalu ini ada berbasis masalah, based learning, lalu metode pembelajaran aktif. Oke, karena di sini itu kurang interaktif, ya kurang adanya keaktifan dari peserta didik, maka solusinya adalah guru perlu nantinya menerapkan metode pembelajaran yang nanti peserta didiknya itu bisa aktif gitu. Nah, ini secara lebih umumnya, apakah nanti bisa dengan kooperatif mungkin, apakah dengan penyelidikan, atau hal-hal yang lain. Opsi B dan E ini nanti secara lebih spesifiknya gitu. Yang penting pembelajaran aktif yang diterapkan oleh guru itu tersebut. Next, soal nomor 9. Kompetensi dasar pada sebuah kelas adalah penggali informasi dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Angga sebagai guru di kelas tersebut berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran adalah di sini kata kuncinya motivasi ya, motivasi ketika membuka pembelajaran. Nah, hampir mirip dengan soal di awal tadi, berarti ini kegiatan awal. Kita cari saja mana sih yang kegiatan awal. Yang A, menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Bisa ya. Yang B, memberikan penugasan. Kalau tugas itu tidak ada di kegiatan awal. Yang C, apalagi nih, membagikan tugas menyusun puzzle. Ini juga tidak di kegiatan awal. Dan yang D, tugas mewarnai. Juga bukan di kegiatan awal ya. As that simple, berarti jawabannya udah pasti yang A, teman-teman. 10. Terdapat indikator pencapaian kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Contoh penilaian psikomotor untuk mengukur indikator tersebut adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Jadi di sini kita harus tahu keywordnya ya, adalah penilaian psikomotor. Dan nanti kita sesuaikan juga dengan indikatornya. Apabila di opsi itu semuanya menunjukkan psikomotor, maka nanti kita lihat lagi indikatornya gitu. Yang A, jelaskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. Nah, jelaskan di sini itu lebih kepada KI 3 ya, lebih kepada pengetahuan. Jadi ini kurang tepat. Lalu yang B, buatlah laporan tentang pengalaman yang paling berkesan saat liburan. Oke, membuat laporan itu bisa ya, buat laporan kan masuknya ke produk, itu bisa masuk ke psikomotor. Yang C, ceritakan. Nah, kalau cerita juga jelas ya, itu psikomotor. Lalu yang D, tuliskan pengalaman. Nah, menuliskan itu juga hampir sama dengan yang B, bisa produk, yaitu bisa produk bisa merupakan penilaian psikomotor berupa produk. Nah, sekarang kita lihat dulu indikatornya. Indikator di sini adalah artikulasi jelas, ekspresif, lalu intonasi juga tepat, penuh percaya diri. Berarti kalau ada artikulasi
artikulasi kan berarti pasti disampaikan, tidak ditulis. Kalau ditulis kan kita tidak bisa menilai artikulasinya seperti apa, ya kan? Lalu ekspresif juga. Nah, di sini ada intonasi juga, dengan intonasi dan penuh percaya diri. Nah, penuh percaya diri, intonasi itu kan berkaitan dengan performance, ya, berkaitan dengan penampilan. Berarti ini harus dipraktikkan. Sementara untuk opsi yang B dengan membuat laporan itu tidak kelihatan ya, seperti intonasinya, artikulasinya. Yang D juga dengan menulis. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, dengan bercerita. Dengan bercerita secara lisan, pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri, maka nantinya kita dapat menilai artikulasinya, ekspresi, intonasi, dan penuh percaya diri. Itu sebagai rubriknya, teman-teman. Nah, ini kemarin salah satu dari soal tryout akbar ya, namun ada kekeliruan dalam pengisian KJ, input KJ-nya itu B. Jadi yang tepat adalah yang C ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau dapat file soal dan pembahasannya, aku upload di CISP Bimbel ya, nanti yang sudah join di CISP Bimbel. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dimudahkan dalam PPG Daljab 2022. Buat teman-teman yang mau ikutan CISP Bimbel kelas D, bisa pantau ya di IG cispi_47, cispi_47. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.